jumpa lagi bersama saya. Salam sejahtera dan salam merdeka untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas video terkait dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Lebih tepatnya pada bagian demonstrasi kontekstual topik link. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Hilda Jiharu, bertempat di kelas MIPA 2, merupakan salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu kasus yang terjadi pada seorang anak di sekolah yang mengalami kesulitan belajar. Anak tersebut bernama Diana. Diana merupakan salah satu anak yang berusia 10 tahun. Nah, Diana memiliki kesulitan belajar yang berkaitan dengan literasi belajar, yaitu membaca dan menulis. Nah, dari kendala yang ada, ia kesulitan memahami pembelajaran di dalam kelas. Dari hal tersebut menyebabkan nilai yang diterima atau hasil yang didapatkan dalam proses belajar mengajarnya itu rendah atau buruk. Diana memiliki karakteristik yang berbeda dari teman-teman lainnya, di mana ketika diberikan tugas atau pertanyaan secara lisan atau individual terhadapnya, Diana mampu menjelaskan atau memberikan pemahamannya terkait dengan materi yang diajarkan, sehingga dia memperoleh nilai yang lebih baik dari teman-teman lainnya. Perlu diketahui bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari suku, pandangan, ras, agama, bahkan gaya belajarnya dalam memperoleh ilmu pengetahuannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kita rangkum atau kita terapkan terhadap masalah yang dialami oleh Diana. Oke, kita lanjut. Pertanyaan pertama, kira-kira penerapan asesmen seperti apa yang dapat kita terapkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Diana ini? Nah, salah satu teknik yang dapat kita terapkan adalah teknik non-tes. Teknik non-tes ini adalah suatu teknik yang diterapkan oleh seorang pendidik terhadap peserta didiknya tanpa melalui tes. Dari teknik non-tes yang dipilih, kali ini kita perlu mengetahui jenis asesmen seperti apa yang dapat diterapkan kepada Diana. Nah, ada 3 jenis yang dapat kita terapkan pada Diana, yaitu yang pertama wawancara, kedua observasi, dan ketiga self assessment. Oke, yang pertama wawancara. Nah, pada bagian wawancara ini, di sini dibutuhkan peran penting dari seorang guru, di mana guru mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan terhadap Diana untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang didapat selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan begitu, kita dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh Diana. Berikut yang kedua, observasi. Nah, pada bagian ini pendidik juga mempunyai peran penting, di mana pendidik berfungsi untuk mengamati atau melihat hal-hal yang dilakukan oleh Diana, baik sikap, keterampilan selama proses belajar mengajar berlangsung. Dan yang terakhir adalah self assessment atau penilaian diri. Nah, pada self assessment ini, di mana pendidik memberikan suatu refleksi terhadap Diana untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan yang dimiliki oleh Diana ketika dalam proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh Diana pada saat belajar, sehingga nilainya dapat setara dengan peserta didik yang lain atau kebutuhannya sama seperti peserta didik yang lain. Ketiga asesmen tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, di mana Diana memiliki kekurangan, yaitu kesulitan dalam membaca dan menulis. Tetapi perlu diketahui bahwa Diana memiliki kelebihan, yaitu dapat berbicara spontan di depan umum. Berdasarkan kasus belajar yang dialami oleh Diana, yakni kesulitan belajar seperti membaca dan menulis, hal-hal yang saya jelaskan tadi itu dapat membantu untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Diana. Hal ini juga menjadi bekal bagi seorang pendidik atau calon pendidik untuk belajar mengetahui bagaimana cara mengatasi apabila menemukan masalah belajar yang sama seperti Diana. Untuk meminimalisir permasalahan seperti yang dialami oleh Diana, seperti kesulitan membaca dan menulis atau kegiatan literasi. Nah, di sini sebagai seorang pendidik perlu melakukan suatu asesmen diagnostik pada awal pembelajaran sebelum pembelajaran berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mengenal terlebih dahulu karakteristik peserta didik dan juga kemampuan awal peserta didik, sehingga dapat memudahkan seorang pendidik untuk menciptakan strategi pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang dapat diterapkannya di dalam
kelas. Hal tersebut bertujuan agar suasana kelas yang diharapkan seperti nyaman, aman, dan berpihak pada peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik yang ada. Nah, sekian dulu video dari kita. Semoga video yang saya sampaikan ini melalui penjelasan-penjelasan saya terkait dengan kasus-kasus belajar dapat diterima atau dapat menjadi suatu pembelajaran yang baik bagi kita semua, terkhususnya bagi pendidik dan calon pendidik. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam merdeka.